warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami hormati, kami muliakan Ketua Takmir Masjid. Dalam hal ini yang hadir ada Pak Wakil Ketua Pak Anas Rizali, yang kami hormati Ibu Ketua Pengajian Wanita Gunung Sari Indah, Bu Jamil, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah semuanya yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah selalu istiqomah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berolahraga pagi. Ya, saya tadi olahraga pagi ya, goes, kemudian jalan kaki pagi, terus pengajian ke sini. Tadi malam baru pulang dari Semarang ya, di SD SMP Pangeran Diponegoro di Semarang ya. Sebelumnya di Sumbawa ya. Sebelumnya lagi di Jogja, Jakarta. Ya, alhamdulillah bisa hadir. Saya juga tadi saya kenangan, saya berapa tahun ya nggak ketemu ibu-ibu ini, kurang lebih ya sekitar sebelum pandemi apa waktu pandemi. Ya waktu pandemi ya, 3 tahunan ya. Alhamdulillah kita bisa sharing lagi, berbagi lagi. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita. Baik saudara sekalian, saya appreciate, senang sekali bapak-bapaknya yang hadir ini sehat-sehat semuanya ya. Berarti ibunya ini sabar-sabar ya. Soalnya banyak sekarang pasien-pasien itu yang sakit, itu salah satu penyebabnya bojone kereng. Sakit jantung ini mesti bojone kereng ya, tertekan terus ya. Kalau diabetes itu bojonya kakek ngatur. Makanya usahakan mindset kita dirubah. Kalau sudah tua itu tolong dikasih makan yang enak-enak ya, karena lambungnya sudah mengecil, tidak akan makan banyak ya. Yang kedua, bahwa untuk bisa ibadah yang baik, kuat, yang khusyuk itu butuh kalori, butuh energi, butuh protein, butuh lemak ya. Kalau dikasih daun-daunan terus tambah lemes, akhirnya nggak bisa ke masjid. Maksudnya, ya pecel itu bagus, makanan yang bagus itu pecel sama gado-gado. Tapi boleh sate, gulai silakan, ya nggak apa-apa. Wong kuncinya itu nyontoh Rasulullah, ya nggak boleh berlebihan. Ya, kedua harus bersama-sama dengan temannya. Makan itu yang berbahaya kalau sendirian. Ya, kenapa kok sendirian? Dia egois. Orang egois itu sumber penyakit. Orang egois itu dia mementingkan dirinya sendiri. Padahal kata Allah, dia harus membantu yang lainnya. Allah mengatakan kalau kamu ingin balas atas nikmatku, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi social intelligence itu sebagai implementasi dari takwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia itu makin care, makin peduli, makin mudah diajak kerjasama, makin mudah dia berkolaborasi, makin mudah dia bersinergi, bukan makin bermusuhan. Makanya kalau beda pendapat tidak apa-apa, asal jangan musuhan. Paham ya? Kan nggak apa-apa. Orang yang nggak egois itu orang yang dia belajar menerima pendapat orang lain. Jadi penyakit itu akan hilang. Jadi yang pengajian kok duduk-duduk itu biasanya dia menang-menangan. Terus suka nggak cocok dengan orang lain.
Sehingga di otaknya ini yang keluar adalah hormon-hormon yang tidak bagus. Bisa cepat tua, tulangnya keropos. Sudah di atas 35 tahun itu mengalami porotik. Sel tulangnya itu sudah mulai keropos, ditambah sensi, baper, tersinggungan, ya tambah cepat, ya lama-lama tidak bisa jalan. Makanya obatnya nomor 1 adalah istighfar dan memaafkan. Kalau pil terus, ya nanti kena lambungnya, kena ginjalnya, kena segalanya. Jadi istighfar itu obat yang luar biasa. Ya, makanya orang yang hebat itu yang mau introspeksi diri, tidak alergi kritik, tidak sensi. Itu panjenengan meneng-meneng domblong ini itu sisa-sisa stres. Karena sekarang kan global stres ini ya. Nah, itu pentingnya pengajian itu diimplementasikan apa pesan-pesannya bertahap, karena merubah karakter, merubah hati itu tidak semudah membalik tangan, apalagi sudah wataknya gitu. Watuk dikasih obat, kalau watek ya pelan-pelan, tapi namanya hijrah harus berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi orang itu harus sering scoring dan mapping dirinya. Aku ini sehat, sudah enak, banyak teman, tapi lambungku kok sering kambuh. Kepalaku kok pusing, tidurnya belum nyenyak dan lain sebagainya. Ya itu dicari kausannya. Kalau kepala sering pusing, sulit tidur, mungkin bisa kurang minum, sehingga metabolisme di otak kurang. Tapi sebagian besar penyakit itu sumbernya dari hatinya, dibersihkan dulu. Makanya istighfar, membaca Al-Quran, ibadah yang baik, itu sebetulnya obat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Makanya kalau ada orang yang bermasalah, itu biasanya gapnya dengan Allah agak jauh, didekatkan. Bagaimana? Istighfar. Kalau memang masalahnya besar, ya taubatan nasuha. Mungkin banyak persoalan itu dari diri saya yang dulu tertutup, tidak mau terbuka, selalu sensi, selalu melihat orang lain itu tidak bagus dan lain sebagainya. Itu dirubah menjadi open mind, positive thinking. Pelan-pelan selnya berubah, selnya menjadi membaik, remodeling lagi, sehingga nyerinya hilang, apalagi dia seneng, happy, endorfinnya naik, wes semuanya membaik semuanya. Ya, jadi orang itu harus sering scoring dan mapping dirinya. Apa kebaikan saya, apa kekurangan saya. Yang baik saya pertahankan, syukur saya tingkatkan, yang kurang akan saya perbaiki pelan-pelan. Lah Allah melihat itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Sama dengan orang sakit, dia tidak mengeluh. Karena biasanya sakit itu dari dirinya sendiri. In asantum asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Barang dia berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Makanya jangan selalu merasa dirinya benar sendiri. Ya, itu. Sehingga dia introspeksi diri, muhasabah. Apa sih yang sudah kita lewati? Pandemi. Itu pelajaran yang luar biasa. Intinya apa? Muhasabah, introspeksi diri. Tadi contohnya panjenengan kena lambung, mohon maaf ya mungkin aku sering ngomongnya keras, mungkin sering mohon maaf nggak sopan kadang-kadang sama suami, mohon maaf, itu selnya langsung membaik, asam lambungnya langsung normal. Namanya remodeling.
Kalau sel itu rekonstruksi, dia memperbaiki DNA selnya itu membaik lagi. Makanya jangan punya dendam sama orang. Hati-hati. Aku ndak iso, aku mbek wong iku wis gak iso. Ada yang gitu kadang-kadang. Kan di masyarakat mesti ada orang yang toksik, orang yang resek, itu mesti ada. Tapi kalau yang ibu-ibu pengajian di sini kan wajahnya problem solver semuanya, ya. Surgawi semuanya. Kelihatan sesama temannya. Kalau sama istrinya, suaminya saya nggak tahu. Tapi insya Allah suaminya bahagia semuanya, ya. Alhamdulillah. Kok kalau ada suami kok datang ke masjid kok pelan-pelan jalannya, itu mesti bojone keren, ya. Karena sering dimarahi terus. Itu pentingnya orang jangan banyak komentar, tapi banyaklah membaca Al-Quran. Paham ya? Ojo semua dikomentari, cemet otaknya panjenengan. Namanya brain atrophy. Ini aja saya punya pasien konsulan kanker otak, muda-muda, 35. Sebenarnya saya coba tanya backgroundnya, dia yang bagian ngurusi kalau ada persoalan-persoalan semuanya. Coba, siapa sekarang kalau yang sakit yang rugi? Dioperasi sudah 3 kali masih jebrot terus otak. Ojo merasa dirinya paling benar, paling pintar. Orang egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Tapi berusahalah membahagiakan orang lain. Belajarlah menerima pendapat orang lain. Yes, oke, setuju aku. Sip. Kaiso. Urusan dewe. Iya, makanya orang itu. Ya, tapi saya lihat ibu-ibu ini semangat ya, bagus semuanya. Salam. Karena wajah surgawi mesti bersyukur. Dan pun ibu kabari, alhamdulillah. Mulai sekarang aja pengen sehat, kalau suaminya pulang gak usah banyak komentar, tangannya diambil terus. Ya, gak tahu kayak biaya listrik, tangannya ayah tak kayak listrik. Masih teko bengkel barang gak apa-apa. Uli-uli titik gak apa-apa ya. Yang penting Allah ridho. Kita ini kan cari ridhonya Allah, betul ya? Masa ojo cari pujian manusia. Manusia memuji itu Allah belum tentu memuji. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Makanya kalau saya ngobati orang itu mesti pulangnya, Bu, Pak, nanti kalau ada waktu kosong saling memaafkan. Karena penyakit banyak datang dari orang-orang terdekat. Kejengkelan, mangkel, gak cocok, gak ngerti. Dulu waktu pacaran cek wani, begitu sudah menikah kadang-kadang gak wani ngomong, akhirnya dipendam. Mangkel dipendam. Jadi panjenengan kerja itu ketokane terpaksa, nggak iso happy. Nek kerja happy mesti kora-kora mesti ambil ngene. Ini enggak ambek mecucu. Sakit semua badannya. Akhirnya kena kanker, kena jantung. Ya dari situ, dari jengkel itu. Coba semua lakukan dengan ikhlas, enak dan lain sebagainya. Ya endorfin yang keluar. Lutut-lutut ini bisa waras kabeh, sehat. Gitu loh ya. Ya sholawatan, ya zikir, itu kan energi yang luar biasa. Wong saya punya pasien kanker pankreas. Pankreas itu orang sing suka benci orang lain. Apalagi ada orang sing toksik. Ada orang yang toksik dijak rapat, mesti dia gak gelem. Gak iso, aku males. Aku gak enak omongannya sengak. Aku lho menusuk, tersinggung. Hatiku loro. Gak iso tuh aku males. Nah orang toksik. Tapi kalau sama ibu-ibu ini ndak ada itu dicari-cari. Iku lho wean. Enak iku nak ngomong enak, solutif nak ngomong. Mesti positif, memberi semangat.
Ojo sing iko aku gak ambil sing iko enggak. Ya, padahal sebetulnya enggak selalu begitu. Orang yang pengen mengupdate dan mengupgrade diri, kalau ada orang resek, dia berusaha untuk memperbaiki. Dengan akhlak mulia, tidak menjelekkan, dengan mengingatkan. Kalau dia bisa berubah, untung loh kita. Makanya kita harus mengupdate dan mengupgrade diri. Saya ada orang semua tidak cocok, sama saya masih cocok. Kenapa? Saya pandang dia dari sisi positifnya. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Tugas kita yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Makanya belajar handling komplain profesional. Ada orang marah-marahnya lewatkan. Apa masalahnya? Carikan solutifnya. Makanya harus belajar. Ngocok WA, TikTok kan. Kan ini saya lihat nih, kan dengan dedeng. Kamu stres sama contoh. Stres banget. Gitu. Ayo kita mulai. Sehat jiwa raga. Ingat, sehat itu tidak badan jasmani rohani toh, ada 5. Sehat sosial. Itu kumpul-kumpul ini sehat sosial. Cuman karena sekarang mental health, WHO dan Kemenkes memberi batasan bahwa setiap 5 orang 1 seret mencleng. Jadi jajarnya panjang ada 5 orang. Itu siji mesti rada gak waras wis. Ndak usah ditunjuk, ndak usah sing nunjuk ya sing gak waras iku dhek. Seneng ae ya. Ini WHO. Pagi tadi saja saya ketemu orang 3 yang ndak waras di jalan itu ya. Itu sak genjotan sepeda. Dane ya banyak. Jadi kalau di sini ada 100, ya berarti ada 20 sing rada ndak waras. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah lirik-lirikan, nggak usah mesti kanjaran tambah sang. Teori psikologis, kalau orang yang menuduh berarti dia yang melakukan, ya. Jadi namanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah, ya. Ojo suka ngerasani orang, panjenengan genti dirasani orang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, berprasangkalah yang baik kepada orang itu. Ya, makanya mudah-mudahan hati kita bersih, mindset kita positif, ucapan kita baik, action kita bermanfaat untuk orang banyak. Ya, kita harus mengupdate ilmu, mengupgrade akhlak, dan mengupload kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini. Ini sehat ini. Orang diem di rumah cepat mati. Betul. Makanya kalau ada bapak-bapak kok diem aja di rumah, jangan dimarahi, digeret aja, jalan-jalan, tayo opo, dijak makan sing enak-enak, ya. Iki terong kuluk, terus apa? Iku apa? Kubis, terus ngono. Isi lemes. Ngaji aja gak kuat. Apalagi nyontoh di medsos itu tidak boleh makan nasi, keliru. Jangan anti nasi. Nasi itu butuh untuk IQ. Nek panjang kurang nasi ya lho lak lolo. Hah? Ana apa? Hah? Iku kurang nasi. Jadi ojo makanan disalahkan ya, tapi perilaku kita yang harus diperbaiki. Gitu nggih? Dan ciumnya ya, maafin ya Bunda, kali kadang-kadang ngomel-ngomel ya. Itu Allah memuji. Yes, dari mana? Ibu-ibu pengajian Gunung Sari Indah. Oh, pernah panggil Pak Agus. Sampun, alhamdulillah. Yes, langsung masuk surga sama semua. Ya, gitu ya. Ya. Makanya ibu-ibu glowingnya itu dari hati yang ikhlas, memaafkan kesalahan orang lain. Itu glowing panjenengan. Sering berwudu, baca Al-Quran, itu glowing. Nek glowing karena apa skincare dan lain sebagainya, itu biasanya mesti suaminya golong koming.
utangnya akeh ya, kena judol, pinjol barang itu ya. Nah, jadi hidup kita ini untuk beribadah yang berkualitas. Ini judul yang tepat sekali ya. Matur nuwun Bu Win, Bu Haja Win yang luar biasa ini. Ya. Betul, karena visi hidup kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Lah menyembah apa ya? Sholat. Makanya kalau kita ada masalah, kondisi apapun, sholat kita diperbaiki, Allah nanti memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia, kalau panjenengan minta tolong sama Allah, pasti diberikan jalan keluar, ditambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Masalahnya paling sak dunia bukan hanya penyakit, bisa anak, finansial, macam-macam semua. Lapor teman. Makanya jangan coba-coba mengandalkan pikiran kita. Hati itu ya. Kemarin teman saya ya stres, sekolah spesialis, stres, ketemu di masjid. Mas, apa sampean kok stres? Pak Agus kok tahu? Ya kelihatan lah wajahnya. Saya ini kan melihat orang satu persatu kan kelihatan. Oh ini jahat, oh ini utangnya akeh, oh ini suka ngerasani orang, kelihatan ya. Oh ini medit ya, dimintai urunan gak metu-metu, bulet ayo. Oh itu kalau ini surgawi semuanya ya. Nah, kenapa sampean coba ngomong biar aku sing susah. Istri saya itu S3 Pak Agus, dari luar negeri, PhD. Istrinya sudah 2 saya menemukan pasien saya, yang satunya PhD kena kanker payudara. Itu bojone gak iso apa-apa. Dia konsultasinya pada handphone itu, malah amburadul ndak karu-karuan. Nah yang ini spesialis paru, istrinya PhD. Kalau di rumah ada masalah kecil kan bisa diatasi gampang sih. Masalah menjadi besar kan kita sendiri yang membahas besar-besarkan. Oh, masalah jelas bisa diomong dia. Itu enggak, karena dia merasa dirinya paling pandai, paling pinter. Akhirnya masalah kecil itu dipakai seminar, diskusi ya. Langsung mungsret, sing suaminya itu loh mungsret nih. Sampeyan stres Mas. Ya apa Pak Agus carane? Ya ijolno bojone panjenengan. Ono tak suruh nukerken. Kan banyak ibu-ibu yang baik-baik itu di daerah Gunung Sari Indah ini banyak sekali. Untuk apa istri seperti itu? Suami harus jadi pemimpin. Makanya saya sama nyonya saya, ojo ngatur aku loh, aku pemimpin. Tapi ngasih masukan silakan. Malah rezeki terus. Apalagi sudah lansia. Lansia itu kalau ngomong jangan lebih dari 10 menit, mesti tukaran. Jadi kalau saya ngomong, dijak omong habis subuhan, habis subuhan ngaji terus Mas aku pengen ngomong. Nah, saya cepet-cepet posisi pakai baju olahraga supaya gak suwe-suwe ya. Jadi sabuk ini tak pakai, topi misalnya. Apa ngomong apa sih ngomong? Tapi ternyata ujung-ujungnya ya duit. Saya sudah memprediksi, mesti saya punya duit. Itu pentingnya bapak-bapak harus kerja keras untuk membahagiakan suaminya. Membahagiakan istrinya. Iya, itu. Istri itu bahagia dua, kasih sayang dan kasih duit juga. Transfer. Ya tahu gitu. Nah, tapi panjenengan membahagiakan suaminya. Bagaimana? Jangan ngomong yang keras. Suami itu pikirannya banyak, jantungnya ini kadang-kadang gak banter, berdek. Panjenengan bengok aja, berdek. Ya, kaget rek, langsung. Makanya kalau ada bapak-bapak ke masjid kok ndak pulang-pulang, itu nunggu istrinya tidur. Itu panjenengan harus sadar. Sekarang di mindset panjenengan harus dibuka, bagaimana istri suami saya ini seneng kalau lihat saya. Ojo malah menghindar, temak klebat istrinya langsung melayu. Delik nang tembok. Soalnya rumahnya kecil.
Mau lari kemana? Ketemu terus. Nang dapur ketemu, nang kamar mandi dinteni. Akhirnya terus ya Allah, satu-satunya ya lari ke masjid. Makanya kalau suami-suami kok datang awal ke masjid sama pulangnya keri dewe, alhamdulillah, itu menghindari masalah. Ayo, ibu-ibu harus di-upgrade. Pengajiannya seminggu 7 kali kok sama Bu Win. Sekarang saling membahagiakan. Setuju? Kemana ada ibu-ibu lapor? Di desa saya Pak Agus 19 bapak-bapak itu meninggal. Yo karena mak. Semua itu kok penyebabnya mak. Posyandu kok ngajak mak-mak pasti sukses. Kenapa? Semangat, ikhlas, cerewet. Loh, kalau nggak ada ibu-ibu ngobrak-abrik nggak akan berangkat. Serius ini. Hati-hati. Nah, makanya kenapa? Kalau ibu-ibu kok banyak yang sakit, bagaimana? Saya yakin suami ini mesti ndablek. Sehingga ibu-ibu ini mangkel. Kamu gak dituruti kan? Kena jantung, kena kanker, kena diabetes dan lain sebagainya. Ayo kita sekarang dibuat bersyukur, happy seperti panjang. Apa sih happy itu artinya? Mensyukuri. Alhamdulillah. Yang kedua, tidak sensi, tidak baper. Makin tua harus makin wise. Tidak membenci lagi. Aku gak cocok. Gak cocok ambil bojomu, gak apa-apa. Oh, dia dari kiri, dia dari kanan. Tetap sarapan bareng. Ya apa sih solusi ini? Sing apik ya apa? Fair. Iki ambil bojone gak cocok, ambil pembantune gak cocok, ambil mantune gak cocok, ambil tonggone gak cocok, ambil jamaah gak cocok. Ya dia yang bermasalah. Paham ya? Kalau nggak cocok orang satu nggak apa-apa. Ayo diskusi. Makanya nggak cocok, idenya nggak apa-apa. Tapi tetap makan bersama, sarapan bersama, ngopi bersama. Ojo bermusuhan. Itu loh, temannya banyak. Enak. Kalau temannya banyak apa? Ya hidupnya tenang, enak, rezekinya banyak dan lain sebagainya. Tidak ada yang sulit. Ngomongnya juga baru krisis. Allah tidak mengenal krisis. Allah itu maha kaya. Betul tidak? Hanya terpengaruh macam krisis tidak ada. Kamu kesedekahnya kurang. Kan gitu. Ibu-ibu tak jahit pun nang mall bu banyak diskonan, cuci gudang barang murah-murah. Males bagus gak ada duit, krisis. Awas janji wasiru qaulakum abijarubi innahu alimu bidati sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu, nyatakanlah sungguh Allah tahu apa yang ada di hatimu. Di hatimu aja panjang Allah tahu kok, apalagi diucapkan krisis. Apa ngomongmu krisis tak turuti. Coba sedekahnya panjang ditambah. Sudah dikasih warning kok. Aku kok ndredeg ini. Aku ada masalah gitu. Wah, aku gak enak be ikut. Tak maaf dong, aku tak minta maaf. Pembaik. Aku kok pegel-pegel awakku. Istirahat toh. Selnya membaik. Sehat kembali. Sirahku kok ngeluh, ngopi yo. Kan gitu. Hidupku kok gak tenang. Salatmu benaono. Sabar, salatmu benahi yang bagus. Hatiku gak tenang, ngaji yo. Zikir. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bojoku ngomel ae, yo mlayu kok kan gampang. Next, ayo Mas. Ayo, nah, next terus ndak jalan, itu berarti sisa-sisa stres, ya. Menyikapi tahun baru 1447 Hijriah apa? Bersyukur. 3 sudah. Pandemi alhamdulillah lulus, ya. Tanda tangan Allah itu. Tanda tangan Allah itu. Yang lainnya banyak yang meninggal, apalagi yang overconfident sing gaya-gaya. Kalau virusnya langsung mati, ada gaya-gaya. Ya. Ramadan lulus pisan, tanda tangannya sertifikat dari Allah. Tahun baru Hijriah. 3 bekal diluluskan sama Allah, diberi kesempatan sama Allah.
ojo sampai sebelum pandemi. Ayo kita makin sehat, ayo kita makin sukses, ayo kita makin bahagia, ayo kita makin berkah, ayo kita makin damai, tidak makin banyak musuh. Ayo kita makin banyak beramal soleh dan lain sebagainya. Itu harus ada semangat, harus ada cita-cita. Banyak yang pancet. Itu pelajaran luar biasa itu. Apalagi training Ramadan 1 bulan. Saya memberi training paling seminggu, wis bosen. Ini 1 bulan panjenengan, lulus pisan. Surga, dirindukan oleh surga. Orang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi panjenengan sekarang pulang dari sini berusaha agar suaminya senang. Masuk pintu surga lewat mana yang kamu pilih. Betul? Tapi Rasulullah waktu Isra Mi'raj dilihatkan, kok banyak mak-mak yang nggak lulus sih, kenapa? Ayo kita, banyak persoalan dari diri kita sendiri, kita detox penyakit-penyakit hati kita. Yuk kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Itu perintah dari Allah untuk beristighfar. Kita seolah-olah baik itu karena aibnya masih ditutup sama Allah. Kalau dibuka temenan. Makanya kita ini harus nangis sama Allah, masih diberi kesempatan sehat ya, bisa kumpul-kumpul, bisa ngaji ini ya, panjenengan luar biasa. Bersyukur. 4, bilisan ucapkan, bil kolbi zikirnya panjenengan aja putus, bil arkan dengan anggota badan. Apa ya? Ibadah, sholatnya. Yang masih bekerja ya bekerja dengan niat ibadah yang tulus, yang baik. Ojo pikirannya gaji, bonus, remun, mana ada orang pusing, ini kok gak hilang pusing. Coba CT scan, MRI, barangkali ada kanker otak, gejala stroke, nggak ada. Ternyata pikirannya ya iku, bed, bonus, tuken, jaspel. Panjenengan nek bekerja dengan baik, dengan ikhlas, melayani dengan baik, rezeki mesti datang. Makanya ndak usah takut dengan rezekinya panjenengan. Kalau ikhtiarnya panjenengan sungguh-sungguh, apalagi ditambahi sedekah. Oh, yo titipan dengan Allah ya, wis 1000 tak. Ya no 10.000 gawe naktir konco-konco. Tambah terus. Kenapa sih kok begitu harusan? Lah panjenengan sehat ini sudah triliunan dikasih Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Kemarin ada teman saya pernah lihat matanya keter-keter gini. Pernah ya lihat ya? Itu saraf nomor 5 di wajahnya itu kecepit. Jadi sakit, nyerempet tulang di otaknya, dalam otak. Sehingga harus dibor sarafnya ini, ditarik ke atas, terus di tulangnya ini ditatai spon. Bukan sponnya kursi, bukan spon khusus supaya saraf ini jalannya tidak nyerempet tulang sehingga tidak sering. Dulu zaman saya, dulu kecil 10 tahun yang 50 juta biayanya. Kemarin teman saya dari Jakarta yang itu, loh mas, kok sudah enak? Iya, aku baru operasi. Yang kebetulan operasi teman saya ya, Muhammad Sofianto itu ahli itu. Sama Dr. Sofian ya. Iya. Berapa? 50 juta ya? Ngawur ya. Kijang 1. Berapa kijang 1? Minimal 350 sampai 400 juta. Betul ya? Anaknya staf saya telinganya sakit karena kena rubella waktu hamil, kena virus, dia tidak bisa mendengarkan. Akhirnya harus dipasang salah satunya. 350 sampai 500 juta. Alatnya kecil, dimasukkan telinga. Saya ngomong, mas dipasang 2. Gak kuat Pak, baru 1. 1 tok ini. Ganti lutut, tanya orang-orang yang pernah ganti lutut, 150 juta ini ganti lutut ini. Kemarin perawat saya mau ketatap popo dulu, cuil tatap tuh cuil 40 juta cuil. Panjenengan ya, makanya jangan malas gerakkan kaki, olahraga supaya tidak kelotak-kelotak. Ada sing kadang-kadang lututnya cekot-cekot itu pendendam dia ya. Terus bin amwal dengan harta. Yang kedua adalah berhitung diri, introspeksi diri, scoring dan mapping. Tadi
kok sing ndredeg apa ya jantungku. Banyak ibu-ibu yang Pak Agus udah dicegat ibu-ibu. Pak Agus aku doain Pak Agus. Apa? Jantungku mau operasi Pak Agus. Kenapa? Gak karu-karuan suaranya. Terus diapakan? Ablasi. Jantung diablasi itu dipatri supaya detaknya itu bagus. Saya tanya, nek bayar swasta piro kurang lebih 150 juta. Jadi jantung yang istiqomah seperti panjenengan kepada Allah dicintai, kepada sesama tidak ada musuh, tidak ada yang tidak enak, dengan anak, mantu, tetangga, teman, semua tidak ada masalah. Dan dia ahli sedekah, suka beramal, suka sedekah. Mesti suaranya jantung seperti panjenengan. Dek, 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 dek. Enak. Ada sing suara jantung tek, dek. Oh. Sama dengan perut yang normal itu tadinya perutku kok gini saya tak dengarkan kok suaranya kerucuk hilang, kerucuk normal. Lagi kerucuk ya stres. Kabeh mbok pikir lombok terasi anak tonggo tikus mlebu omah genteng bocor lampu mati mbok urusi kabeh cemet panjenengan. Jadi kalau ada ibu-ibu misalkan jalan ke pasar atau ke masjid kok wajahnya lurus, pandangannya itu berarti otaknya cemet, ya namanya brain acubi. Tapi ibu-ibu di sini kan lillahi ta'ala ya Bapak. Jadi malah aku yang ngincur berarti sehat, alhamdulillah, gitu ya. Berhitung diri. Ya apa sih aku ini? Nah gitu. Aku sudah maksimal enggak dengan suamiku, dengan anak-anakku. Makanya jangan egois sama anak sekarang. Dan kita harus wise. Bunda, aku masuk sekolah gini. Kok api? Ada sesuatu yang bagus. Langsung puji. Yes, Bunda setuju. Hebat kan? Bunda mendukung. Bunda berdoa agar apa yang kamu usahakan bisa tercapai. Yuk, pas sama Bunda yuk. Pas. Jadi kekuatan. Besok pulang dari sekolah langsung teriak dari depan, Bunda, aku ada cerita lagi. Bahagia enggak kira-kira? Good listener. Dia pintar mendengarkan terus memuji. Yes. Tepat. Coba yang Bunda egois, pendidikannya S3, ngerti kabeh, top. Tapi tidak bisa menempatkan posisi. Inilah siapa lawan bicaranya ini? Putranya. Bunda aku gini. Kok tidak cocok dengan dia? Tidak bisa. Bunda tidak setuju. Bunda ini ngerti, paham. Bunda ini anggota pengajian Masjid Gunung Sari Indah. Paham semuanya, ngerti. Kira-kira anak kalau begitu kan mau neruskan enggak ceritanya? Enggak lah. Gak mau. Pulang sekolah taruh tas masuk kamar. Loh kenapa? Kamu tidak ada cerita untuk Bunda? Enggak, Bunda sudah paham. Anggota majelis pengajian Gunung Sari Indah. Ngerti kabeh. Runyam. Ibunya ya runyam, anaknya runyam. Anaknya lari ke sekarang apa? ChatGPT atau AI. Tambah dituntun sama kamu sini ya, pergi ke sini naik ke atas, terus kamu lompat, mati. Itu karena kita nggak care. Ayo bunda harus care. Ini permasalahan kita kompleks. Tapi yang penting bundanya harus mengupdate dan mengupgrade dulu, memberi tauladan yang bagus, baru bisa memberikan saran yang baik. Nah kalau bundanya bermasalah kan tidak bisa. Sama dengan anak ngerokok. Kamu jangan ngerokok. Itu bapak ngerokok. Kamu tidur. Itu ayah. Aduh doro. Gak tidur. Mateng kan. Ya kan betul kan. Ya makanya ayo kasih contoh dulu. Contoh yang baik baru omongannya ini akan diikuti. Setuju ya? Nah teknik komunikasi, sikap, etika komunikasi harus dipergunakan. Mohon maaf. Ada enggak bunda-bunda ini kalau ngomong sama suaminya, meskipun suaminya itu 5 tahun di bawahnya, lebih muda. Kan banyak sekarang sejajar aja banyak kok, lebih muda ada, lebih tua juga ada.
Tapi kadang-kadang kita berlebihan. Makanya kalau ada bunda yang gemuk, mesti suaminya stunting, pasti suaminya stunting, pasti cemet suaminya, dimarahi terus. Apalagi gemuk kan biasanya orangnya emosionalan ya, menang-menangan. Bunda arep ngomong ini, bunda ini loh sakjane. Ngomong apa mana ya sampai lihat. Langsung. Itu senden, wis gak iso melayu, ngumbul. Pasang ring. Makanya kalau ada bapak-bapak pasang ring, itu bojone mesti kereng, tertekan deh. Coba bahagiakan sekarang, apapun bahagiakan. Kok intinya suamiku senang, gak mungkin lah, gak mungkin pembuluh darahnya gini. Pembuluh darah orang yang senang itu mesti melebar, vasodilatasi. Makanya banyak kalau senyum, alhamdulillah, itu ada 33 otot berkontraksi, melebar pembuluh darahnya, oksigennya masuk, sehingga orang itu awet muda. Tapi ini usianya sudah tua, dia senyum, itu awet tua, nggak bisa muda lagi, tapi tua, nggak mati-mati. Kemudian berubah, ya kan? Harus berubah. Apa? Nomor satu, mindset. Kekuatan mindset. Pandanglah orang selalu dari gini. Kejadian selalu dari sini. Pandemi orang mikir jelek tok, hikmahnya ada. Teman saya sendiri, teman saya itu beratnya 108. Begitu kena pandemi dia stres, bisa turun sampai 95. Tambah sehat. Satunya 108 meninggal karena serangan jantung. Jantungnya tidak bisa bergerak, kepelpeken. Diabetesnya muncul dan lain sebagainya. Ada hikmahnya. Sesuatu mesti ada hikmahnya. Makanya mindset, the power of mindset. Jangan kalau makan sesuatu, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, tambahi kesehatanku dengan makanan ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan makanan ini. Ini hormon di sini sudah mengeluarkan positif, sudah makan jadi energi, ya jadi penyakit. Tapi penyakit yang berbahaya was-was, takut, cemas, ini ge opo. Makanya hati-hati menyerap informasi itu. Sekarang informasi macam-macam, akhirnya takut. Ada loh orang itu, akhirnya tidak mau makan. Sekarang awake gering, gak wani, semua serba khawatir. Yang penting di dalam pikirannya panjenengan positif, panjenengan tidak terlalu banyak berdoa. Netral ini sudah langsung. Tapi kok ya apa ya? Kok kolesterolku ya apa iki? Kok ya apa? Jadi makanannya utuh, kolesterolnya naik terus. Nah, ternyata bukan dari makanan, dari mindsetmu. Itu growth mindset, ya. Ini ada hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal akses. Kemudian berbuat kebajikan dan bertahan. Maintenance itu tidak gampang. Mempertahankan kesehatan tidak mudah. Makanya harus dipaksa. Apa? Olahraga, gerak harus dipaksa. Tidak dipaksa cenderung males. Kedua yang harus dipaksa apa? Ibadah. Sholat 5 waktu, tepat waktu, sholat duha, sholat, kalau tidak dipaksa tidak bisa. Tahajud tidak bisa, kecuali orang-orang yang sudah habitual, ya sudah biasa, baru dia dibangunkan sama Allah. Tapi yang baru-baru nek pengen mengupgrade diri harus dipaksa. Ketiga, sedekah harus dipaksa. Panjenengan cenderung pelit. Allah mengingatkan, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Coba panjenengan mindset, mengeluh ganti bersyukur, kikir ganti dermawan. Dermawan tidak selalu duit, senyum, sedekah, berkata yang baik, sedekah, doa, sedekah, ilmu, sedekah. Tapi kebetulan saya dapat rezeki dari siapa yang baik, ya aku sebagian tak keluarkan dari untuk orang lain. As-shadaqatu taful bala. Makanya panjenengan suka menolong, gampangan, tahu-tahu badanku kok enak ya. Coba tanya kader-kader itu. Dia ikhlas gini, loh tensinya malah normal, diabetes nggak manifest, nggak muncul. Loh linu-linuku hilang. Kenapa? Kamu ikhlas, keluar hormonnya, endorfinnya, kebahagiaannya keluar, menetralisir semuanya. Itu obat. Sementara orang yang pancet dikritik mangkel dan tidak enak, tidak cocok, ya obatmu nambah terus. Akhirnya jor-joran.
Ketemu di pasar bawa tas kresek, sampean obatmu piro, Bu? 5. Aku 10. Sip. Tapi kalau orang itu sadar mau berubah, iya ya, kau tak berubah pelan-pelan. Dia obatnya 7. Sudah tahu bagus. Dicek bagus lagi ke dokternya. Pak dokter, mohon maaf, kolesterol saya kalau sudah bagus, mungkin obat kolesterolnya bisa dikurangi. Yang asalnya 3 jadi 2. Obat hipertensinya dulu 2, sekarang tinggal 1. Karena dia mau berubah, mau mendandani dirinya. Akhirnya sudah tua, ya 3 aja. Ngatur tensi, memang tensi itu kan unpredictable, essential hipertensi, tidak ada diketahui penyebabnya. Kedua, ngatur diabetes, barangkali diabetesnya ada. Ketiga ya vitamin, sudah. Tidak sampai banyak-banyak. Tapi dia mau berubah. Apa olahraga yang penting? Habis makan jalan kaki. Jalan kaki ini sudah memperbaiki jantung, memperbaiki paru, memperbaiki otot, memperbaiki sendi-sendi. Udah, ya. Fisik, psikologis, gak mikir yang berat-berat. Yang ringan apa? Bersyukur dan berbagi. Sosialnya, kumpul-kumpul, tidak menyendiri, sehingga banyak teman. Makanya ngaji itu kan dari kumpul-kumpul, bukan hanya Al-Quran. Kehidupan ini ngaji. Oh ini gini, ini tidak bagus dah. Yang baik-baik diambil, yang kurang-kurang untuk pengalaman kita. Kultural, kita tidak egois. Kita toleran, bisa menghargai orang. Orang egois, masih egois itu dilihat. Kalau foto cekrek mesti dicari gambarnya dia sendiri. Tapi share enggak, share lali, share saya bisa. Tapi nek elek, hapusen Mbak, hapusen. Tuh, ketok nguru. Ketok sedih. Untune bogang. Fotonya enggak apa-apa. Tapi kalau dia baik, fotonya angle dari mana aja tetap bagus. Dia memang hatinya bagus. Hati dibersihkan, didetoks dulu penyakit hati. Aedes muter ini, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Apa? Istighfar, zikir, baca Al-Quran, sedekah. Sedekah itu segalanya. Implementasi dari takwa itu sedekah, social intelligence. Karena sedekah itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Ya. Kemudian spiritual panjenengan wis oke. Tinggal keseimbangan itu tadi, mental dan fisik. Ada yang malas olahraga, sini senam jantung sehat ada, senam sembarang ada, ya. Aerobik ya boleh, asal sik nom-nom. 80 tahun mbok kon aerobik to. Ya pancen nyari masalah. 80 tahun loh. 80 tahun ya litenku, apa tai chi itu obat itu ya. Kalau 40 50 tahun sih boleh senam sing bagus-bagus itu boleh. 80 tahun milih olahraga futsal, betul sekilmu. Makanya saya dulu kan juara sepak bola di Bon, tenis, badminton. Begitu 60 tahun saya harus memutuskan. Yang mungkin adalah goes sama jalan kaki. Berarti raketnya tak berikan ke teman-teman yang lainnya. Harus tahu lah ngapain. Kalau sakit aku sendiri yang merasakan. Betul? Penyesalan di akhir tidak ada gunanya. Saya merepotkan keluarga dan lain sebagainya. Itu dipikir. Makanya ayo dipaksa jalan. Kalau pas ke masjid ulang gitu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Loh, manfaat itu. Selnya langsung endorfinnya keluar, muncrat. Tapi ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Latihan kalau sewaktu-waktu sakaratul maut supaya terbiasa. Gak usah banter-banter, gak usah pamer, nanti digang terus subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Ibu-ibu yang metun. Loh, ibu-ibu kok malah ini saiki. Belum tahu dia, ya gitu. Tadi dipaksa, ya bertahan. Menyamakan frekuensi suami istri tidak mudah. Menyamakan pendapat dengan mantu anak tidak mudah. Iya. Makanya nomor 1 itu komentar dikurangi. Saya ini kan termasuk yangkung yang bisa menenangkan cucu paling cepat. Cucu saya kalau nangis, saya kan sudah bercucu ya.
Cucu kayak nangis, saya mesti action. Kalau yang lain ibu-ibune, budene kabeh kakean pertanyaan. Kenapa kamu sampai ganggu? Sampai yang ini gombal. Ngomong tuh, aku langsung sini sama aku sini diem aja sama aku nih. Pelek. Langsung diem. Kenapa? Tangannya langsung masuk kantong saya. Ini anak duitnya terus. Sudah tersedia ini. Makanya kalau nyonya saya mesti api, mesti keluar terus, tak bayari terus, selalu ada. Kok anak istri, teman aja mesti aku yang traktir kok. Karena titipan dari Allah, lu triliunan lu. Kok saya mengharap pemberian dari orang? Saya ini kasih sehat triliunan, pasang ring ini 95 juta. Coba. Mata ini berapa nih dia? Ada kornea, ada retina, ada palpebra, pemberian Allah luar biasa. Coba panjang dicoba aja. Hidungnya panjenengan ini madep ke atas. Dicoba kan ada orang yang gitu. Ya, dicoba. Contoh. Terus mengembalikan seperti normal sama Allah ini. Jutaan apa enggak itu? Orang ada ganti wajah, membawa apa, bu? Alis buat sampai 2 miliar. Betul, nikmatnya Allah. Panjenengan kalau hidung ini madep ke atas, apa gak pilek terus panjenengan? Kedua, ada yang nikmat tidak pernah panjang pikirkan. Kalau buang air besar, itu sing mutulno sapa? Panjang kadang-kadang nggak ikhlas. Wong buang air besar ya ikhlaskan. Sik goleki pastel ae. Lu pastel mau nang dia sing kok pengajian, gedang goreng mau. Sudah dipotongkan sama Allah. Wes ikhlas. Kalau ini Allah ndak nutup sphincter aninya panjenengan, kayak nutup mengo terus. Panjenengan harus guntingi dewe. Ya, coba no guntingnya, gak putul-putul dia. Ya, coba, banyak coba tak. Nikmatnya Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku, tidak akan mampu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Belum sing mata ini bisa melihat. Nah, pasien saya matanya keluar, tembus di sini. Coba bayangkan. Tangan mau diamputasi, kaki mau dipotong, payudara mau diambil. Coba. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kalau pas kena ujian ya tetap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Engkau jewer ya Allah. Tapi berilah kesempatan aku untuk berobat ya Allah. Berilah saya kesabaran untuk bisa ikhtiar. Itu dinilai sama Allah. Makanya kalau kita diuji, kok kita memperbaiki diri, tetap berobat dengan baik, Allah menilai. Kamu tak uji, kamu sabar, berobat dengan betul, kamu menjalani perintahnya dengan baik, ikhtiarmu, malammu kamu doa kepada aku. Selnya langsung di stop sama Allah. Stop kamu, diam. Berhenti. Sel itu yang mengendalikan Allah, bukan kemoterapi, bukan dokter. Makanya ada orang sakit ini, tapi beda-beda. Sing ini membaik, sing ini tambah komplikasi. Ada enggak gitu? Kan saya bilang, anak-anak leukemia ini banyak sakit leukemia. Mas, leukemia itu kanker darah. Imunnya sudah turun. Obatnya kemoterapi, imunnya turun. Betul? Anak tergantung dari orang tua. Nek orang tuanya damai berdua. Karena ada yang berkelahi barang, sampai mau cerai, satunya pengen dokter, satunya pengen alternatif. Gegeran sampai mau cerai. Kalau bersama panjenengan senang, anaknya happy, itu imunnya terjaga. Kalau panjenengan gegeran, panjenengan tidak enak, anaknya terpengaruh, imunnya turun, tidak dapat imun. Dan pengobatan ini lama. Terus dia pulang, mesti tak kandani. Nanti kalau pulang di rumah, ini imunnya masih turun. Hati-hati kalau ketemu keluarga, tetangga. Ojo ketemu langsung cium, aduh sudah pulang. Ini kena pilek. Kena deh lagi. Hati-hati lihat sama persepsinya. Ini perjalanannya masih lama ini. Masih ada tahapan-tahapannya.
Makanya satunya komplikasi, keluar darah dari hidung, dan satunya membaik karena nurut. Selalu saya kabar. Sama dengan suami istri di rumah supaya baik banget. Orang tuanya suaminya kompak, sholatnya jamaah, ngaji bareng. Ya anak-anaknya tenang semuanya, rezeki masuk terus. Itu harus suasana, itu harus di manage. Nah, nomor satu adalah pribadi kita ini harus diperbaiki dulu. 3 pilar: kepada Allah dicintai, kepada sesama sudah dimaafkan semuanya, tidak ada yang tidak cocok, tidak ada yang tidak enak, terus kita ahli menolong. Sudah sebagai rasa syukur kita. Next. Usia 50 tahun diperbaiki. Ini ada yang 50 tahun, ada enggak? Banyak ya. Harus tetap gerak. Gerak yang bagus sesuai dengan hatimu. Ojo ikut-ikutan. Nek hatimu senengane goes, silahkan goes. Nek senengane jalan kaki senam, silahkan. Pokok hatimu seneng, baru bermanfaat. Sesuai dengan mood. Tapi yang penting adalah teratur, terukur, sesuai umur. Konsisten itu berat. Ya, olahraga yang terbaik pada waktu pandemi saya menemukan yaitu golf. Ya, banyak orang meninggal. Innalillahi. Biasanya lansia. Kenapa lansia? Usia imunnya turun, banyak komorbid, kagetan, gampang cemas. Saya lansia, keluar olahraga. Disitulah saya olahraga yang terbaik yaitu golf. Tapi golfnya wong Jawa, nyapu omah, ya. Stik-stikan, ya. Ternyata itu obat panjang umur, nyapu omah. Keringetan loh panjenengan nyapu omah itu, ya. Nah, berpikir positif thinking, mensyukuri. Mindset sekarang memberi, bukan mengharapkan pemberian dari orang lain, dari mantu, dari anak, dari teman, dari tetangga. No way. Apa yang bisa? Assalamualaikum Bu, tindak pundi? Pasar, monggo sareng kalih kula. Gonceng. Gak atik helm, atik metik. Nang dalan nang tengah. Rating kanan menggok kiri. Bagus. Saya di jalan ketemu ibu-ibu naik sepeda motor, saya mesti menjauh. Wis menjauh saya. Gak golek mono ya. 3 yang saya hindari. Ibu-ibu naik sepeda motor, kedua bis, ketiga truk, ya. Kita hindari kabeh. Bahaya. Jadi podo ibu-ibu sepeda motoran ini podo ambil truk, ambil bis. Ya. Makan harus yang enak-enak sesuai selera, ya. Jangan lupa sayur, buah-buahan, dan ikan laut. Kenapa ikan laut? Mengandung kalsium. Lututnya ikan laut yang kalsiumnya tinggi apa? Teri, ya. Diteri tonggode ya boleh, tapi teri yang banyak, jangan yang asin. Daripada salmon tuna. Tapi salmon tuna boleh Pak, boleh, tapi kan mahal. Nek teri kan di mana-mana ada. Campur dengan putih telur. Syukur nek bisa masak dengan ikan koto. Mesti imunnya meningkat. Mesti bagus. Itu ada untuk otak menjaga supaya tidak lupaan, demensia, ya. Teri. Minum, ya. Caranya baga sedikit-sedikit tapi bolak-balik. Itu cirinya kalau sudah di atas 50 tahun, khawatirnya tersedak. Bisa enggak tersedak? Karena semua sarafnya turun, ototnya juga turun. Fungsinya makanya hati-hati, ya. Terus hindari minuman kemasan. Kenapa? Gulanya tidak terkontrol, dan kedua mesti ada bahan pengawetnya. Cukup air hangat saja, itu lebih bagus. Es boleh Pak Agus, boleh, wong itu enak. Tapi setelah minum es atau makan es krim, dorong dengan air hangat atau air putih supaya bekasnya tidak nempel di tenggorokan. Itu caranya, ya. Nah, caranya gitu. Tapi kalau sudah tua, kalau bisa tambah 1 gelas susu. Susu yang bagus apa terserah. Mau Anlin, mau Hilo, mau Entrasol, mau apa terserah, mau Etawa boleh, mau susu murni boleh. Yang tidak boleh adalah ASI, ya. Next. ASI jangan, next. Karena mesti kecut, mencret. Next. Cut, getar, ya. Membuat masalah malah, ya.
Ini nggak tambah sehat, nggak tambah awake gede, tambah murus ya. Aktivitas sosial spiritual silahkan ya, traveling boleh, bakti sosial boleh, pokok kegiatan yang membuat kita happy. Tapi happy yang paling enak itu ya, satu adalah sholat malam, pasti happy. Kedua puasa, ketiga membaca Al-Quran. Coba rasakan, tiga itu dahsyat semua. Nah, kata-kata yang dahsyat apa? Satu istighfar, kedua zikir, mengingat Allah. Karena Allah mengatakan, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepada aku, maka aku lebih cinta kepada. Yang ketiga sholawat. Kenapa kok sholawat? Pasti panjenengan dapat pertolongan. Dalam hadits qudsi kata Rasulullah, kamu mesti ada masalah, hidup mesti ada masalah toh. Kalau tidak pengen masalah, tidak ada masalah, mati aja, mempertanggungjawabkan. Stres itu selesai ini mesti ada lagi. Betul tidak? Kita hadapi stres. Itu makanya stress release, self healing, bersyukur. Maafin Mbak, aku sorry yo, kemarin WA aku rada menyinggung perasaan. Sing satunya gak apa-apa Bu, gak apa-apa, lupakan aja. Itu selnya sama-sama membaik. Empati, itu sakit, ayo kita ke sana kunjungi. Self healing. Tapi kalau memang stres kita berat, ya konsul psikolog atau psikiater supaya dapat tambahan obat barangkali. Nek psikolog itu kan kata-kata ya, tapi nek psikiater itu bisa ngasih obat. Ke dokter lah. Masalahnya sekarang dokternya banyak yang stres. Ibu sakit apa? Stres. Terus dokternya ngomong, "Kulo piyambak nggih stres." Ayo stres bareng ae, ya. Nah itu, ya, hati-hati. Yang penting bisa menikmati hidup, enjoy life. Bagaimana enjoy life itu? Karena tiga pilar terjaga. Kepada Allah dicintai, lah Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Ya, ini jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Bagaimana Pak Agus mantu kok ngono-ngono? Pandanglah dia selalu dari sisi positifnya. Mantu itu juga anak kita sendiri. Sama dengan orang tua. Orang tua itu orang tua, mertua, dan orang lebih tua itu orang tua kita. Betul enggak? Kita terima, sudah jalan. Nek panjenengan benci, jengkel, bagaimana cara? Ya lewatkan sama yang atas supaya Allah memberi hidayah. Ada doanya, ada di Al-Quran. Baca Quran surat An-Naml surat 27 ayat 30-31. Doanya Nabi Sulaiman supaya semua orang senang dan manut dengan panjenengan. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Di Al-Quran ada semua resepnya. Makanya mulai sekarang, ayo buka WA boleh Pak Agus boleh, tapi ojo melupakan Al-Quran. Kita paralel lah. Boleh baca Quran, ojo lupa Al-Quran. Ke plaza boleh, ojo lupa musola. Betul ya? Kita paralel, ya. Tapi kalau sudah tua ini mau kemana? 30-40 tahun sudah melengkung, 60 tahun sudah cedek. Ya otomatis nambahi amal soleh akhiratnya. Belajar Al-Quran, WA-nya dikurangi. Ya lihat tapi sing api-api, dilewat-lewati ini. Hati-hati teman-teman, WA ndak bagus di-share. Oh, kalau ini ada berita, tak share, teman saya kok senyum, seneng, semangat lagi, saya share, dapat pahala kita. Tapi kalau saya share, teman saya menjadi ndak enak, tersinggung. Kan banyak grup-grupan sekarang pecah. Gara-gara kelompok-kelompokan terus ada ego-egonya masing-masing. Betul enggak? Saya sering menyelesaikan seperti itu. Kita yang enggak wise lah. Ya. Nah, itu harus scoring dan mapping. Kemudian lebih banyak waktu untuk keluarga. Karena keluarga itu nomor 1. Kuncinya keluarga apa ya? Ibu-ibu. Makanya kalau ada ibu-ibu di keluarga bagus, mesti keluarga itu bagus. Negara ini kalau ibu-ibunya bagus seperti panjenengan ini, insya Allah pelan-pelan akan membaik semuanya. Ya toh? Itu beribadah yang berkualitas. Apa? Sholat, curung tambahi tahajud, tambahi sholat sunnah rawatib, tambahi duha. Ya wis, tidak ada kesulitan. Allah janjikan kok. Tapi mempertahankan qanaah dan istiqomah ini berat. Berat, menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah berat. Apa Pak Agus pernah ngalami stres? Pernah, waktu pandemi. Saya masuk terus, teman-teman saya meninggal semua, dipanggil sama Allah, staf saya 50% terpapar. Saya tidak pernah
pakai kerobong terus, nggak pernah rapat, nggak pernah ngomong dengan staf. Sampai rumah tambah stres lagi. Kenapa? Seperti coro saya. Karena begitu mau masuk rumah, anak sama istri sudah bawa semprotan. Apa enggak kayak coro? Ketua ini malah ketua MPI, ketua instalasi, begitu ketua anak sama istri boloan, wis mungsret seperti coro. Semprotin, baju dilepas, keramas dulu. Ya nek seminggu saya kuat, 2,5 tahun saya terima dengan ikhlas, qanaah. Makanya bahagia itu satu, berusaha dicintai Allah, Allah memuji. Kedua, suka menolong orang. Ketiga, menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Kalau saya melanggar aturan, terpapar semuanya. Makanya sekarang saya demokrasi di rumah tangga. Anak-anak saya 3 laki semua, tidak ada yang teruskan saya di kedokteran. Gak apa-apa. Yang penting kamu sesuai dengan hatimu. Pesan supaya kamu enak. Ojo lupa sholatmu. Syukur-syukur kamu pinter baca Al-Quran. Anak saya nomor 1 itu 1:30 sampai pagi baca Al-Quran terus. Semua keinginannya dituruti sama Allah. Ya apa janjinya Allah? Janjinya Allah tidak ada yang meleset. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya saya anak-anak laki-laki semuanya enggak apa-apa. Kalau beli-beli saya mesti ya apa? Setuju enggak? Beli. Anak mesti bolo ibunya. Betul enggak? 3 laki bolo ibuke. 4 suara lawan 1. Saya terima dengan ikhlas. Tapi meneh-meneh nek tuku maneh gak tak kandhani ya aku. Gregeten lah. Ditoto kok angel. Paham ya? Jadi rugi sendiri deh. Nah, coba nuruti orang lain. Lu rezekinya datang. Bu, besok ada 17 Agustus kita acaranya apa? Oh gini menyantuni anak, gini yatim-yatim. Yes, saya sudah dikirimi sate. Ibu ini, Bu besok yang apa hari ibu? Oh ini ada, aku mendukung. Oke, kerja bakti dan kirimi bakso. Positif terus, saulan gak masak. Loh, serius ini. Saya ini kemarin dikirimi lumpia, dikirimi wingko, dikirimi bandeng, malamnya dibawa kekil, sate. Kenapa? Ya karena orang seneng. Ada orang benci ngasih. Enggak lah, ngasih peletotan. Gak sudi, males. Aku gak iso nonton wonge, gak iso. Wajahnya hancur. Coba orang yang tidak bagus. Makanya nomor 1 adalah akhlak, perilaku. Wajahnya tidak bagus, biasa, tapi hatinya cemerlang. Ibu itu loh sabar, tapi enak nek ngomong itu nang hati sejuk. Aku langsung nyes. Duitku sing angel metu langsung brol. Karena apa? Auranya dia punya. Ternyata orang ini ahli tirakat, orang ini ikhlas, ahli baca Al-Quran. Itu yang membersihkan kerak-kerak di hati kita. Kerak-kerak di hati kita itu datangnya pelan. Makanya kalau dicuci langsung nggak bisa. Paku kalau neyengen itu kamu kerik, berdarah dia. Rusak. Mesti dicelupkan minyak tanah supaya pelan-pelan lepas gluduk. Inilah pengajian, kumpul-kumpul yang bagus. Itu oh iya, nonton TV, oh iya yang ini. Pengajian ini, oh iya, ketemu ini, oh iya, membaik terus. Terkikis, akhirnya auranya betul karena dia diimplementasikan. Setuju ya? Tanya kok ngini ya? Ini ngerti tangga? Paham ya? Ayo kita mengupdate ilmu. Orang sukses itu dengan ilmu, kata Rasulullah. Orang sukses di dunia dengan ilmu. Masak dengan ilmu. Tapi tidak cukup itu, harus bagus. Anak saya kan nomor 2 chef. Kamu chef, pada ambil lainnya banyak chef. Kamu harus punya brand, punya kekhususan, spesifik. Hanya sekolah sekarang spesifik, ahli tulang, bedah tulang. Tulang banyak, makanya ada sub spesialis lagi, khusus tulang jari-jari.
khusus lutut, khusus tulang pinggul, khusus tulang belakang. Ada sendiri-sendiri, sudah super spesialis. Gitu Pak. Iya, SAP itu sama. Apa Pak brandnya? Kamu perdalam stick and snack. Stickmu bagus, snackmu oke. Harus punya. Tapi kamu bisa buat semua. Mie, nasi goreng ya bisa semuanya. Tapi kamu lebih khusus ke situ. Bahwa ada taste yang beda. Makanya dia kalau buat steak mesti ditunggoni supaya apa? Bumbunya sampai merasuk dalam. Nah itu pelayanannya harus sepenuh hati. Makanya layanan itu ada separuh hati, seperluh hati, sesuka hati. Tapi panjenengan harus sepenuh hati. Panjang kayak tuane mangkel, tapi membuat kopi suaminya tetap dengan halus, dengan ikhlas, itu sepenuh hati. Tapi kalau separuh hati karena mangkel, tadi tersinggung, ngudek gelas ini mau tadi gak halus, klotak. Kira-kira diminum enggak? Males. Ngekek noyonya, ngambil itu keder. Wedi. Itulah harus bisa dibedakan. Makanya mulai sekarang belajarlah menerima pendapat orang lain. Jangan memaksakan. Kalau ada beda didiskusikan yang baik, cari waktu yang enak. Makanya kalau ada masalah, panggil anak-anak mantu, jelaskan. Apa? Tak cari solusi. Karena saya sekolah handling komplain profesional. Tidak saya terlarut bawa orang. Solusi yang betul. Solusinya apa? Ya 3 tadi pilar. Panjang kok gelisah, dekatkan sama Allah. Kamu kok tidak enak, tidak banyak teman. Ya sikapmu rubahan. Yang baik, omonganmu yang bagus. Nanti temanmu mesti banyak. Terus kenapa duitmu tidak ada? Kamu sedekah kok. Ada penyakit yang berbahaya, yaitu katutan duitnya orang. Hati-hati panjenengan. Loh, panjenengan dapat gaji 2 juta. Itu punya panjenengan semuanya. No. Allah nitipkan ada sebagian kecil miliknya orang lain. Kalau panjenengan simpen, panjenengan tambah pelit, nggak ngerti ini. Bu 2,5%, bu lebih, bu berapa, numpuk. Allah yang ngambil, dan Allah ngambilnya maha dahsyat, maha keras, maha cepat. Dijambret, serempet becak, sepeda motornya hilang, rumahnya kebakaran, kecemplung got, ketiban genteng, bisa ya, dicelatu tonggone, bisa panjenengan, kena usus buntu, bisa aja. Makanya keluarkan dulu. Setiap rezekinya panjang ada miliknya orang. Bu 1.000, bu 5.000, terserah. As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada. Ada cerita. Orang itu ya memang takdirnya pada waktu kecelakaan dia. Tapi dia senang sedekah. Dia pulang ke desa. Terus budenya dikasih duit 100-an semuanya. Dia pulang. Pada waktu hari H itu dia kecelakaan. Tapi diselamatkan oleh pohon itu gini, melengkung gini. Jadi kepalanya ini masuk di sini. Jadi pipinya yang keserempet pohon. Di sini kan banyak pembuluh darah. Darahnya banyak, tapi mek nyerempet. Ditutupi tikar, selamat. Mek untune tok hancur bogang 2. Tapi selamat. Blusuk tuh. Kok ada pohon yang gini? Melengkung. Kalau gini, ya pecah kepalamu. Serut. Itu sedekah itu mengurangi takdir kita. Panjang kecelakaan tiba, tapi ringan karena sedekahnya itu tadi. Dahsyat ya sedekah ini. Ya, dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya bagaimana menyikapi kondisi saat ini? 3, sabar. Ini masa perubahan. Mudah-mudahan 2025 ini aman. 2026 kita bergerak lebih maju lagi. Kedua, fokus. Yang sekolah ya fokus, yang ibu rumah tangga ya fokus, yang ngaji ya harus fokus ya. Kuncinya sukses mek 3 kok, tekun, tabah, tawakal. Nek kita fokus pasti sukses. Tabah, makin sukses godaannya makin tinggi. Kita cantolannya kepada Allah makin kuat, ibadahnya makin khusyuk, ngajinya ditambah, terus tambah cantolan tambah kuat. Keempat, tawakal kepada Allah. 3T itu untuk panjenengan, evaluasi ya. Kalau tidak fokus,
Jualan roti goreng fokus loh, punya kos-kosan, bisa umroh bolak-balik, haji dan roti goreng. Jualan koran, berapa sih? Bisa sekolahkan anaknya dan lain. Kenapa? Fokus. Terus dia tadi nolong orang, sedekah, mesti ditambah terus. Tidak ada lah, ya. Makanya saya di rumah itu punya kegiatan nanam pepaya, timun dan tidak saya jual, masuk panenannya banyak. Saya timun warga. Kalau panen pepaya itu langsung ambil sepeda, tas kresek, keliling ke warga. Enggak iso ngising tak kayak pepaya. Pepaya. Nek timun itu sing ngamukan ini tak kayak timun. Oh nek rapat nang masjid tuh ngamukan langsung tak parani tak kayak timun. Gitu, jadi action, ojo action. Jadi terong ibu-ibu kalau jalan-jalan, Bu mampir Lombok itu saben hari sudah. Ya usah bahasa, enggak usah takut. Wong sekitar kita bisa kok main. Nah, ya, jangan mementing dirinya sendiri aja. Ayo kita berbagi, ya. Makanya happy adalah mensyukuri, tidak sensi, tidak membenci, syukur-syukur bisa ngaji, tapi suka berbagi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga pagi hari ini panjenengan pulang harus mengupdate dan mengupgrade diri dan mengupload kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengajak yang lainnya agar bisa menjadi lebih baik. Tahun baru Hijriah sebentar lagi apa ini? Maulud Nabi. Sebentar lagi apa? Puasa lagi, betul enggak? Ramadan lagi, kita persiapkan ya supaya kita makin lama makin berkualitas, naik, makin sehat, makin baik, rezekinya makin tambah, nular terus semuanya ya. Ojo makin sakit-sakitan, no, tidak ada ya. Obat-obatan yang dulu banyak, matur ke dokternya, kurangi seminimal mungkin. Jangan menyetop sendiri, jangan gaya sendiri, merasa enak terus stop, no, harus seizin dokternya yang tahu. Berdasarkan data-data yang ada ya, itu. Tapi hati diperbaiki, mindset dibuat positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat, itulah yang sehat sesungguhnya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.